Pemirsa, untuk membahas beda gaya kampanye dua capres, kami akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Indobarometer, M. Kodari. Mas Kodari, selamat malam. Selamat malam. Mas Kodari, Anda sudah menyimak ya tadi video yang kami putarkan, Iya. ada dua capres dan selama 6 bulan ini Anda pasti mengamati. Menurut Anda perbedaan gaya kampanye yang paling kentara antara dua capres ini seperti apa? Pertama mungkin saya dari Pak Prabowo tadi ya, saya terus terang begitu lihat videonya Pak Prabowo itu teringat hasil riset yang dilakukan oleh Laboratorium Psikologi Politik UI bekerja sama dengan Himpunan Psikologi seluruh Indonesia. Waktu itu mereka bertanya kepada sekitar 200 psikolog, jadi orang-orang yang udah biasa melakukan penilaian terhadap katakanlah individu ya, untuk melakukan penilaian terhadap para calon presiden dan wakil presiden pada saat itu. Hasil jadi waktu itu risetnya? Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak JK, Pak Hatta. Nah yang relevan sekarang kan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Ya. Jadi untuk Pak Prabowo itu ketika diminta untuk menyebutkan 3 sifat yang paling menonjol, yang paling banyak itu 1 tegas, 2 ambisius, 3 berani, 4 emosional, 5 dominan, begitu. Nah untuk Pak Prabowo, untuk Pak Jokowi 5 jawaban tertinggi, 1 pekerja keras, 2 sederhana, 3 jujur, 4 rendah hati, 5 tenang. Saya kira itu dilakukan melalui observasi? Melalui observasi, melalui potongan pidato, lewat pengamatan, membaca tulisan, dan tapi bukan seterusnya. tes langsung terhadap para capres itu ya? Jadi istilahnya itu psikologi at the distance, jadi psikologi dari jauh. Mungkin untuk lebih detailnya bisa ditanya kepada psikolog yang atau laboratorium ilmu politik yang melakukan penelitian tersebut ya. Tapi ini metode yang sering digunakan dalam kajian-kajian psikologi politik, gitu, dalam menilai kepribadian para calon presiden. Nah, poin saya adalah kalau kita lihat analisa para psikolog tadi, saya kira masih konsisten sampai sekarang bahwa Pak Prabowo ingin menampilkan gaya yang tegas, begitu ya. Mungkin emosinya juga meledak-ledak, lalu kemudian gayanya itu sangat dominan ya, sering sekali menunjuk tangannya seperti ini, baik itu nyuruh diam yang orang ketawa maupun pesan-pesan politik lainnya, dan sebaliknya Pak Jokowi lebih sederhana, lebih tenang. Ada juga momen-momen di mana Pak Jokowi kelihatan seperti emosinya naik ya, tetapi emosi naik pada Pak Jokowi itu katakanlah sebuah pengecualian. Tapi kalau dalam kasusnya Pak Prabowo, emosi naik itu justru itu yang normal. Menurut Anda itu konsisten diperlihatkan? Menurut saya cukup konsisten. Kalau bicara wacana sebetulnya klasik ya. Di mana-mana dalam setiap kontestasi, dalam setiap pemilu itu kontestasinya, wacananya pada dasarnya kurang lebih sama. Dari petahana mengatakan keberhasilan, lalu kemudian mengatakan lanjutkan, sementara dari penantang dia mengatakan ini semua gagal, walaupun barangnya sama, misalnya pertumbuhan ekonomi 5%. Dari kacamatanya petahana, ini merupakan suatu keberhasilan, terutama dibandingkan dengan kondisi ekonomi global yang sedang sulit, dibandingkan dengan capaian dari negara-negara lain. Tetapi buat penantang, 5% itu ndasmu, gitu. Itu artinya tidak ada apa-apanya begitu. Bahkan dikatakan ya ini harusnya bisa lebih dari 5% begitu. Walaupun nggak tahu bisa dilaksanakan atau tidak. Mas Kodari, dari apa yang tadi ditampilkan oleh masing-masing capres, gaya mereka masing-masing itu, Anda melihat seperti yang tadi Mbak Irma bilang ini dibuat-buat atau memang itu sebetulnya sifat asli yang muncul? Saya cenderung mengatakan itu sifat aslinya Pak Prabowo ya, baik dari pengamatan pribadi saya selama ini melihat Pak Prabowo semenjak beliau katakanlah berkarir di militer, dengar dari cerita-cerita orang-orang, penampilannya pidato, apalagi dikonfirmasi dengan penilaian sekitar 200 psikolog ini, 204 psikolog ini yang notabene sudah memang profesinya begitu, terbiasa untuk melakukan penilaian kepada individu-individu untuk bicara mengenai karakternya. Jadi memang ini 2 tipe kepribadian yang sangat-sangat berbeda saya kira. Ya, kontras sekali. Dan tentunya ini nanti kemungkinan akan terbawa dalam menjalankan pemerintahan. Ya, efeknya nanti di kepemimpinannya. Saya kira tipe kepemimpinan seperti Pak Prabowo ini mungkin agak mirip-mirip kita sudah saksikan gayanya pertama Donald Trump ya, yang paling terkenal. Artinya gayanya juga meledak-ledak, kemudian banyak kata-kata yang katakanlah keras begitu. Saya kira yang tetangga paling dekat adalah Duterte. Nah, jadi Duterte di Filipina, presiden Filipina juga terkenal dengan gayanya yang keras begitu, dan sebetulnya menurut saya masyarakat Indonesia memang pada dasarnya agak terbelah seleranya. Tahun 2014 dengan 2019 ini sebetulnya ada kemiripan. Kalau ditanya kepada pemilih dalam survei, apa alasan Anda memilih calon presiden? Itu alasan banyak. Tapi 2 yang tertinggi itu nggak berubah. 1 merakyat, 2 tegas. Gitu. Itu citra yang paling menonjol dari keduanya itu ya? Nah, kalau
kalau mereka yang mau presidennya merakyat, itu hampir dominan, hampir 90% lebih itu ke Pak Jokowi. Sementara yang mau tegas itu harusnya kepada Prabowo. Sekarang tinggal lebih banyak yang mana proporsinya antara merakyat dengan tegas. Di tahun 2014 proporsi yang lebih banyak adalah merakyat. Dan sampai sekarang, sampai sejauh ini, merakyat ini juga masih lebih dominan. Dan kecenderungannya juga saya lihat ini memang ada semacam pola bahwa merakyat itu lebih disukai kalangan menengah ke bawah. Sementara yang tegas itu mungkin lebih kepada yang pendidikannya atas, ya, soseknya ke atas gitu. Nah, kenapa merakyat ini unggul? Karena memang struktur masyarakat itu seperti piramida, di mana yang menengah ke bawah itu lebih banyak daripada yang kelas menengah ataupun kelas atas. Tetapi kalau secara umum persepsi yang terbentuk di mata publik ketika melihat salah satu paslon capres gaya kampanyenya meluap-luap, ledak-ledak, kemudian gebrak-gebrak meja, itu persepsi yang terbangun cenderung seperti apa, Mas? Jadi tergantung dari yang melihat, tergantung dari pemilihnya. Jadi kita punya pertanyaan dalam survei, kenapa Anda suka, kenapa Anda tidak suka, apakah Anda suka atau tidak suka. Yang suka ditanya kenapa suka, yang tidak suka ditanya kenapa tidak suka. Jadi ada yang suka dengan Pak Prabowo, dengan gaya seperti itu mengatakan mungkin tegas ya. Tapi yang tidak suka mengatakan itu ambisius, emosional. Jadi tampilan yang sama itu akhirnya direspon oleh pemilih. Terbelah juga. Memang dalam proses pemilu, terjadi interaksi antara calon dengan karakteristiknya dengan selera yang dimiliki oleh pemilih, terutama mayoritas pemilih. Kalau sesuai dengan selera mayoritas pemilih, maka dia akan menang. Tetapi kalau tidak sesuai dengan selera mayoritas pemilih, dia akan kalah. Tampaknya citra yang seperti itu memang sudah disukai oleh masing-masing pendukung loyalnya, oleh masing-masing capres. Tapi bagaimana di mata para undecided voters, mana gaya dan juga narasi politik yang lebih disukai oleh masing-masing capres? Nanti kita akan bahas, Mas Kodari, tapi kita harus jeda sejenak, pemirsa. Prime Time News akan kembali sesaat lagi. Kita lanjutkan lagi dialog bersama dengan Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari. Mas Kodari, kalau tadi kita membahas soal perbedaan gaya dalam berkampanye ya, kalau perbedaan narasi politik antara kedua capres ini seperti apa yang Mas Kodari lihat? Ya, kembali lagi bahwa sebetulnya mayoritas wacana atau narasi yang dikeluarkan oleh keduanya cukup standar ya dalam kacamata ilmu politik, di mana Pak Jokowi sebagai calon petahana itu banyak berbicara mengenai keberhasilan dan lanjutkan. Sementara Pak Prabowo lebih banyak bicara mengenai katakanlah kegagalan dan harus ganti presiden. Contohnya misalnya ketika kita mendengarkan 1-2 hari ini dari Erwin Aksa yang notabene bagian dari tim suksesnya 02 yang mengatakan ya selama ini ekonomi gagal, banyak yang tutup katanya, usaha tutup. Tetapi kalau dari kacamata pendukung Pak Jokowi, 5% itu suatu keberhasilan yang luar biasa, terutama dibandingkan dengan negara-negara lain. Dan wacana yang lain misalnya, Pak Prabowo mengatakan, mohon maaf, Ibu Pertiwi diperkosa. Tapi kemudian dari Pak Luhut mengatakan, loh jangan dibilang diperkosa, tapi Ibu Pertiwi itu perkasa. Atau justru sedang berprestasi kalau kata Pak Jokowi. Berprestasi. Jadi memang ini mencoba untuk mempengaruhi alam pikiran dari pemilih. Memang itulah hukum besi dalam pemilu, di mana kalau dianggap berhasil akan dipilih kembali, dan kalau gagal akan diganti dengan yang lain. Nah, sampai sejauh ini setelah kampanye sekitar 6 bulan, ternyata memang kalau melihat hasil survei, mayoritas menganggap Pak Jokowi itu berhasil. Dalam survei Indobarometer misalnya yang mengatakan berhasil itu 64%. Dalam survei yang lain ada yang 70%. Jadi maksudnya narasi politik yang dibangun oleh Jokowi ini lebih kena? Lebih diterima oleh masyarakat, lebih sesuai dengan aspirasi masyarakat. Jadi masyarakat yang menganggap bahwa Pak Jokowi berhasil itu lebih banyak dibandingkan dengan yang gagal. Yang gagal dalam survei, yang menganggap gagal ya, artinya tidak puas dalam survei Indobarometer 31%. Jadi ya 64 banding 31 ya kurang dari separohnya ya. Jadi yang menganggap gagal. Dan kalau peluang bagi penantang itu hanya bisa muncul ketika yang menganggap gagal lebih banyak daripada yang menganggap berhasil. Nah, itu pengalaman kita selama ini dalam konteks seperti pilkada misalnya begitu. Dalam beberapa waktu terakhir di kampanye terbuka ini, Mas Kodari, yang sering kita dengar adalah misalnya tadi soal yang satu bilang Ibu Pertiwi sedang... Saya boleh tambahkan. Sebetulnya ada satu narasi lagi di luar persoalan program atau kinerja, yaitu narasi Islam. Jadi kita lihat bahwa dari kubunya Pak Prabowo berusaha membangun narasi keislaman yang katakanlah agak eksplisit ya. Nah, misalnya dalam kampanye di GBK kemarin, maupun mendapatkan dukungan dari tokoh-tokoh yang selama ini afiliasinya katakanlah dengan Ijtima Ulama. Jadi
kartu Islam itu seolah-olah diberikan kepada Pak Prabowo begitu. Tapi di sini menariknya ternyata disurvei lagi Indobarometer bahwa ketika ditanya kepada masyarakat mana yang lebih mewakili aspirasi umat Islam, Jokowi atau Prabowo, masih Pak Jokowi yang dominan. Nah, pertanyaan yang sama diajukan untuk Wakil Presiden Ma'ruf Amin dengan Sandiaga Uno. Malah jauh lebih tinggi lagi dan itu kita maklum ya karena Pak Ma'ruf Amin kan seorang ulama dan ketua MUI. Berpasangan pun ternyata pasangan Jokowi Ma'ruf Amin itu lebih kuat. Nah, saya melihat semenjak 2014 ke atas isu-isu keagamaan ini lebih mengental dan yang bisa menggagalkan variabel prestasi atau variabel kinerja itu adalah sentimen keagamaan. Contohnya waktu di Jakarta, kepuasan terhadap kinerja Ahok itu 73%, di survei kami 73%, yang biasanya petahana kalau angkanya seperti itu terpilih, kali ini tidak terpilih karena terganjal oleh isu keagamaan. Al-Maidah 51. Selain itu Mas Kodari, soal bagaimana yang ketika Pak Jokowi selalu mengatakan, marilah kita menjadikan pesta demokrasi ini dengan kegembiraan. Kita harus happy. Sementara di sisi lain kita melihat bagaimana Prabowo menggebrak meja, kemudian mengatakan Ibu Pertiwi sedang diperkosa. Narasi mana yang sebetulnya ini lebih efektif, terutama untuk para undecided voters? Kalau kita lihat data survei, memang undecided ini kebanyakan dari kalangan yang memang notabene agak jauh dari informasi ya, atau jauh dari politik. Kalau dalam survei Indobarometer tuh misalnya kelihatan bahwa proporsi yang belum memutuskan kebanyakan kalau dari aspek pendidikan, lulus SD atau tidak lulus SD. Yang kedua dari kalangan ibu rumah tangga atau perempuan. Nah, saya lihat kalau dari karakter dari dua segmen ini, tentunya ingin yang lebih aman ya, lebih tenang, lebih nyaman begitu. Sehingga kalau kemudian yang dikedepankan adalah isu-isu yang membuat dalam tanda kutip rasa takut, tentunya ibu-ibu tidak ingin rasa takut. Ibu-ibu inginnya ketenangan begitu. Jadi kalau melihat gaya, sebetulnya memang ya lebih mengena untuk kalangan undecided ini adalah gaya yang lebih kalem, lebih happy, lebih gembira. Tetapi sekali lagi kenapa gaya yang seperti itu? Pertama, bawaan individu. Kembali lagi tadi analisa kepribadian ya, bawaan individu. Yang kedua memang antara ketersediaan narasi dengan pilihan narasi, menurut saya memang pilihannya tidak banyak. Apalagi sekarang calonnya cuma 2. Berbeda kalau calonnya ada 3, ada 4, ada 5. Ketika calonnya cuma 2, memang akhirnya ya berhadap-hadapan. Terakhir Mas Barang yang sama pun akan dipersepsikan atau dinarasikan dengan cara yang berbeda. Ketika yang muncul adalah narasi yang tadi seperti Mas Kodari bilang, menakut-nakuti, akan seperti apa dampaknya buat pemilih di tanggal 17 April nanti? Sebetulnya itu tidak sesuai dengan azas dari pemilu. Azas pemilu kita itu kan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ya, di situ ada kata-kata langsung, umum, bebas. Nah, ketika kemudian ada ancaman-ancaman, sebetulnya itu bertentangan dengan azas dan aturan pemilu. Karena orang merasa tidak bebas, orang merasa tidak umum, dan orang kemudian dampaknya misalnya bisa saja akan enggan datang ke TPS atau malah meninggalkan Indonesia. Nah, disitulah kemudian ada analisa bahwa apa yang dilakukan sekarang ini juga bagian dari strategi politik untuk membuat kelompok tertentu tidak datang ke TPS, bahkan tidak datang atau tidak hadir di Indonesia pada meningkatkan angka golput. Gitu. Oke, mudah-mudahan itu tidak terjadi ya. Dan itu harusnya tidak terjadi. Karena kita masih percaya dengan penegak hukum kita ya. Betul. Oke, terima kasih Mas Kodari telah bergabung bersama kami.